Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rahmi. Ya. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Ibu berkaitan dengan observasi yang akan kita lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum saya melakukan observasi terhadap kelas yang akan Ibu ajar. Nah, untuk yang pertama, bagaimana kelas yang akan Ibu ajar nanti, situasi dan kondisi anaknya? Untuk yang akan diobservasi itu kelas 10 DPIB 3 dengan kondisi kelas siswa kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian siswa juga kurang respon dalam pembelajaran, serta siswa kurang bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama teman lainnya. Itu yang saya rasakan. Iya, berarti keadaan siswa di kelas itu kurang aktif ya Bu? Betul sekali. Iya. Kemudian apa tujuan yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi kondisi anak-anak seperti itu Ibu di kelas? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat menganalisis pengolahan sampah anorganik serta menjelaskan prinsip pengolahan sampah anorganik secara teliti dan cermat. Itu tujuan pembelajarannya. Iya. Menurut Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selama kegiatan pembelajaran itu apa saja Ibu? Oke, yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan pengelolaan kelas, kemampuan pengelolaan kelas saya. Kemudian yang kedua, saya ingin terbiasa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran di awal proses pembelajaran. Yang ketiga, saya membuat stimulus terhadap siswa sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan KSE dalam pembelajaran. Kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan sebagai strategi agar penerapan model berdiferensiasi itu dan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik? Strategi yang saya lakukan, yang pertama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk secara berkelompok, karena saya mengharapkan dengan berkelompok siswa dapat bersosialisasi dengan teman lainnya. Kemudian yang kedua, saya menerapkan langkah-langkah pembelajaran secara terstruktur. Kemudian yang ketiga, saya mengarahkan siswa pada proses pembelajaran. Dan yang keempat, saya mendukung peserta didik berinisiatif mulai dari perencanaan proyek, kemudian persiapan alat bahan, dan tentunya saat pembuatan proyeknya dengan cara mendorong setiap anggota kelompok itu agar bisa berkontribusi dalam kelompoknya gitu, dan berinteraksi satu sama lain. Cukup jelas dan mendetail strategi yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Kemudian apa saja kira-kira yang akan Ibu persiapkan selama kegiatan pembelajaran nanti? Yang dipersiapkan yang pertama RPP, kemudian yang kedua bahan ajar beserta LKPD-nya, itu yang dipersiapkan. Mungkin demikian tanya jawab yang ingin saya kemukakan kepada Ibu sebelum saya melakukan observasi ke kelas. Terima kasih Ibu atas perhatian dan atas jawabannya. Semoga dalam pelaksanaannya bisa berlangsung dengan lancar. Sukses terus buat Ibu Titi, semoga lancar pelaksanaannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya DPIB 3? Semangat ya, walaupun belajarnya dalam
dalam keadaan kondisi panas, apalagi jam terakhir. Pasti kamu ngantuk ya, Oli? Segar ya, sudah siap dulu semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini, Bayu? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya, Nasya kenapa sih kan? Sakit. Oke, Nasya sakit. Ada lagi yang lain? Baiklah, temennya lengkap semua kecuali Nasya ya. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh ya. Kalian juga jaga kesehatan ya. Terus tuh sakit giginya cepat sembuh ya. Bagus ya. Walaupun sakit gigi, restunya masih tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke projectnya yaitu recycle sampah anorganik ya, apa ya? Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan bahwa kalian harus sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan dibawa. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran, kalian akan menggali informasi melalui penggunaan model pembelajaran based learning dan diskusi kelompok. Nah, jadi kalian dapat menganalisis bagaimana cara merecycle sampah anorganik dan kalian dapat menjelaskan bagaimana cara merecycle sampah anorganik dengan cermat dan teliti. Nah, Ibu tanya dulu, apakah bahannya sudah siap? Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah kelompoknya siapa? Yang sudah siap? Yang sudah siap tadi Ibu lihat ada yang sudah siap. Silakan ya. Yang sudah siap, tinggal chatnya aja. Yang lain juga sudah siap ya. Ya, beberapa yang sudah dibawa dan masih ada yang harus cari. Karena kita menggunakan sampah anorganik, jadi nanti bahannya yang masih kurang, silakan kalian cari di sekitar lingkungan sekolah. Tidak boleh membeli karena sama saja dengan menambah sampah. Jadi manfaatkan yang ada di sekitar sekolah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang semuanya duduk berkelompok dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Sampai berkelompok. Video bebas. Apa yang dulu video?
Yang ini, proyek ini tidak harus satu kali selesai, pokoknya harus bagus ya. Karena untuk apa kalian membuat kalau misalnya sembarangan, sama aja nantinya menjadi uang sampah. Jadi harus yang bernilai indah, ya. Yang belum alat bahannya yang belum lengkap, yang mau mencari dulu di sekitar sekolah kelompok yang mana? Yang lengkap tangan. Satu. Yang lain sudah lengkap? Dua. Yang lain yang lain bahannya satu. Ibu yang itu di sini apa? Iya, di situ bisa di sekitar. Langsung aja. Yang lain boleh mencari makan. Yang lainnya boleh mencari makan. Waktunya 20 menit sudah kembali ke kelas sini. Limanya nih baik, panjang boy. Di sini aja dulu. Panjang boy nih. Kumaha geus kieu teh kumaha. Kamu ini ininya tuh nyambung ke sini nanti bulan kesini nyampe. So. Tadi mereka nyaho juga ada bisa. Gana busur sih. Kami dari dua akan membuat kotak buat ini. Jadi bahan-bahannya, jadi bahan-bahannya tutup ini untuk botol yang pertama, terus yang kedua ini adalah Kata yang tulisan jasmo. Ada lagi bahannya apa lagi? Cuma dua. Ya, cuma dua bahan aja.
Mintul gini. Ya, hasilnya. Ini bikin apa tadi? Tas dari tas. Kami dari ketiga ingin membuat tas dan tutup botol. Bahannya itu tutup botol, tali rapia, paku, sama lem. Karena hari ini belum selesai, jadi kita lanjutkan minggu depan. Kita akan masih melanjutkan proyek ini. Jadi jangan lupa dibawa alat dan bahannya secara lengkap, karena minggu depan harus sudah selesai proyeknya. Bisa? Bisa ya. Oke, sebelum ibu mengakhiri kegiatan ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Kira-kira tadi kita sudah mempelajari apa? Itu siapa? Dila. Ya. Dila mau menyimpulkan tadi yang kita pelajari tentang pengolahan Reus artinya menggunakan kembali bahan organik yang masih memiliki fungsi lain. Reus yaitu mengurangi penggunaan bahan yang lain dan recycle yaitu mendaur ulang kembali sampah organik. Yang tadi kita lakukan adalah recycle, mendaur ulang kembali
manfaat organik jadi orang yang lebih bermanfaat dan memiliki hebat. Oke, tepuk tangan buat Dila ya. Jadi mendaur ulang sampah organik bisa dengan 3 cara, ada reuse, reduce, sama recycle. Reduce berarti mengurangi penggunaan sampah, mengurangi penggunaan sampah, mengurangi penggunaan plastik tersebut, bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali, misalnya kresek yang kita gunakan untuk berbelanja di satu kali, kita pakai lagi untuk berbelanja di hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Jadi jangan langsung buang. Itu akan sangat berpengaruh sekali dalam penanggulangan sampah. Ya. Dan yang ketiga adalah recycle. Jadi yang tadi kita lakukan adalah recycle, mendaur ulang sampah organik. Ya Raka ya. Jadi penanggulangan sampah organik bisa dengan berapa cara? 3 apa aja? Reuse, sama recycle. Yang kita lakukan tadi apa? Recycle, mendaur ulang kembali menjadi barang yang lebih berguna. Ya, kami ya. Jadi minggu depan, hari Kamis depan kita lanjutkan lagi proyek pembuatan barang bergunanya atau recycle sampah organiknya ya. Jangan lupa bahan-bahannya di bawah karena tadi masih ada yang belum lengkap. Terus sudah sembuh sakit giginya? Alhamdulillah. Hari pulang mah udah Bu. Oke, kita berdoa dulu sebelum pulang. Siapa yang punya? Makro. Gina. Mana aja? Gina. Belum sih ya. Belum akan kita berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Ya, selamat pagi Bu Rahmi. Bagaimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik sehat. Bu Rahmi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ya Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi di kelas 1 aja, yaitu di kelas DPIB ya, kelas 10 DPIB. Dan saya juga ingin melakukan diskusi dengan Ibu, yaitu diskusi pasca observasi, guna apa ya, untuk memberi tahu lebih jauh lagi bagaimana hasil dari observasi yang telah saya lakukan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu dan pendapat Ibu setelah mempraktikkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya, perasaan saya sangat senang karena alhamdulillah dengan pembelajaran berdiferensiasi produk, kelas yang saya ajar terlihat lebih aktif daripada sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana mengenai tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengembangkan
kemampuan Ibu dalam mengajar. Apakah setelah menerapkan kegiatan pembelajaran itu area yang ingin Ibu kembangkan itu berhasil Ibu dikembangkan? Ya, untuk area pengembangannya sudah terlaksana dengan baik, yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasi produk di kelas 10 DPB 3. Alhamdulillah area pengembangannya sudah tercapai. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, kemarin tuh pada saat saya melakukan observasi di kelas, terhadap kelas yang Ibu ajar, saya melihat langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sesuai dengan rencana yang Ibu cantumkan pada FRP ini. Terus kemudian juga saya melihat Ibu telah menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi istilahnya berlangsung dengan lancar ya Bu, dan baik. Nah, bagaimana, apakah Ibu menghadapi kendala pada saat mempraktikkan kegiatan pembelajaran dan diferensiasi kemarin? Terdapat beberapa kendala, yaitu siswa ada yang masih kebingungan dalam menentukan produk yang ingin dia buat. Kemudian juga ada beberapa anggota kelompok yang masih kurang aktif dalam berkontribusi di dalam kelompoknya. Seperti itu Bu kendalanya. Nah, menurut Ibu untuk perbaikan jangka panjang ya ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan agar tidak ada lagi siswa yang terlihat kebingungan saat berdiskusi atau ada siswa yang kurang aktif pada saat kegiatan kerja kelompok di kelas seperti itu? Saya akan membuat topik diskusi yang lebih spesifik dan mendetail sehingga siswa lebih aktif lagi, lebih terlibat aktif bersama dengan kelompoknya. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat mempraktekkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pada saat kemarin kan Ibu mempraktekkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu? Perasaan saya senang karena dengan pembelajaran tersebut siswa 10 DPIB 3 yang awalnya sangat pasif ada dan juga kurang reaktif gitu di dalam pembelajaran terlihat lebih aktif dan lebih mau bekerja sama dengan kelompoknya, walaupun tadi ada kendala, masih ada yang bingung, kemudian masih ada juga yang beberapa saja yang kurang ikut berkontribusi di dalam kelompoknya, tetapi secara umum itu sudah ada peningkatan yang lebih bagus. Jadi sudah ada kemajuan. Nah, kira-kira apa ada rencana Ibu ke depannya untuk lebih pengembangan kembali? Kedepannya saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga berdiferensiasi proses. Baik Ibu, semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik dan menyenangkan. Kira-kira rencana untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses itu sudah ditentukan waktunya Ibu? Sudah Bu, ya. Kira-kira 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan dimulai. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan observasi atau supervisi yang saya lakukan terhadap Ibu? Menurut saya itu sangat bagus karena dengan kegiatan supervisi ini dapat mengevaluasi keterampilan guru ya dalam proses belajar mengajar, baik itu dari segi materi maupun dari segi penguasaan kelas. Ya memang kita untuk tujuan untuk melakukan supervisi adalah kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan cara kegiatan pembelajaran kita di kelas, dan saya dengan Ibu juga sama-sama kita sebagai mitra dan kita sama-sama melakukan refleksi demi untuk memperoleh perbaikan mengembangkan kemampuan kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan tentu saja ujungnya kita adalah untuk meningkatkan kualitas agar kita dapat menciptakan siswa yang berkualitas, karena kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan di kelas Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita dilancarkan ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian apakah ada yang ingin Ibu sampaikan
untuk apa ya rencana berikutnya setelah diferensiasi konten dan proses. Oh iya, Ya, cukup sepertinya. cukup. Oh iya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran saya khususnya umumnya para guru semua dapat kualitasnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.